Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan di antara karunia Allah yang besar menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apapun yang kita lakukan dari amal soleh Ramadan, semuanya keberkahan. Dan kewajiban kita untuk menjaga keberkahan supaya jangan hilang. Bisa saja keberkahan Ramadan hilang karena kurang. Ada yang kurang baca Quran, ada yang kurangnya sholat sunnah, ada yang kurangnya amal soleh, sehingga Bapak Ibu Ramadan berjalan habis hari, terkadang tidak bisa memaksimalkan ibadah. Sehingga sebagian orang, mohon maaf, kadang-kadang Ramadan apa katanya? Oke, tujuh kamu tujuh bulan puasa. Kalau orang tidak tahu mau ngapain bulan puasa itu, Bapak Ibu pun heran. Dan tentu tujuh kamu bulan puasa. Ujung-ujungnya apa? Habis hari berlalu, tapi kebaikan tidak kita dapatkan banyak. Atau keberkahan Ramadan hilang karena berlebih. Ada yang berlebih makan, ada yang berlebih tidur, ada yang berlebih santai-santai, ada yang berlebih ketawa-ketawa. Ini Bapak Ibu hal-hal yang menghilangkan apa? Keberkahan Ramadan. Padahal Ramadan, kata Nabi, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Dan salah satu dari keberkahan Ramadan juga bahwa Ramadan Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Melakukan apa itu? Amal soleh. Allah mudahkan. Ustaz. Sebentar ya. Nanti pada sesi saat mengaji dan sesi kita sholat boleh cerita nih Pak. Bisa? Bisa tanya Ustaz? Insyaallah taala. Kalau nggak bisa terpaksa diangkat keluar. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, salah satu keberkahan Ramadan Allah mudahkan beramal soleh. Kalau di luar Ramadan ibu-ibu agak berat kita bangun subuh. Ramadan Allah mudahkan. Di luar Ramadan baca Quran ini Bapak Ibu berat. Tapi Ramadan insyaallah taala Allah mudahkan. Ramadan di luar Ramadan sholat 5 waktu ke masjid, sebagian orang balik kaki. Sebagian tidak muncul di masjid kecuali Jumat. Atau duduk paling belakang, cari di tonggak, mulai khutbah bermulai, hanya mulai itu perlu. Tapi dalam Ramadan jangankan salat fardu, salat sunnah pun bisa lama kita di masjid. Berlama-lama. Nah, itu apa namanya? Salah satu keberkahan Ramadan. Dan termasuk juga Bapak Ibu, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat sampai kepada hal yang sifat dosa.
Di Ramadan Allah mudahkan kita untuk meninggalkan itu. Hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, termasuk bapak-bapak, saya mohon maaf, kalau orang bertanya kapan waktu berhenti merokok yang paling mantap? Ramadan. Kapan berhenti merokok? Ini momennya Ramadan. Karena sebagian bapak-bapak kan punya cara pikir yang berbeda. Apa katanya bapak-bapak? Awak jerokok tak bisa berpisah Ustaz. Jubini biarlah. Coba kan ibu-ibu, saking cintanya dengan rokoknya. Dan saking cintanya bapak-bapak dengan rokok. Mohon maaf, di WC merokok ya. WC. Ngapain di WC itu kan? Artinya apa? Ternyata bapak-bapak mampu untuk berhenti. Ternyata mampu berhenti. Jam 8 tak merokok, jam 10 tak merokok, jam 11 tidak, jam 1 tidak, jam 4 tidak. Ternyata kita mampu. Cuman ajan dibalik rokok ketika merokok. Ajan dibakar rokok ketika. Sebagian bapak-bapak kan berbukul rokok nak mencari sekali. Makanya mama ibu-ibu, sebagian bapak-bapak ini hanya takutnya dengan AC. Kalau ada AC ibu, jo jantungnya ketambut-tambut kurang ibu. Ruangan ber-AC dia patuh dia. Tapi kalau paru-parunya mau bocor dia kurang berpikir. Kalau ada pengumuman ruangan ber-AC dilarang merokok, ini mungkin pengurus supaya menghentikan merokok pakai AC mesin. Dengan AC takut. Dengan pesawat tidak mau merokok. Nah, ternyata bapak-bapak apa yang bisa maksud? Ternyata Ramadan bisa melatih kita berhenti merokok. Bapak-bapak, kalau mau coba boleh. Tapi bukan makna saya membolehkan merokok, tidak. Tapi kita bayang-bayang saja. Kalau bapak-bapak kumpulkan uang membeli rokok setiap hari, insya Allah 3 tahun yang akan datang, selambat-lambatnya 5 tahun yang akan datang, kita berRamadan di Masjidil Haram. Gimana kita Ramadan? Masjidil Haram. Yang hari ini bapak-bapak raminya luar biasa. Raminya luar biasa. Tidak termuat-muat sebesar itu masjid. Awak ya letagak lebih umrah tu Ustaz. Itu caranya. Cobalah, jangankan sampai 5 tahun, setahun saya bapak-bapak kumpulkan bungkus rokok sekamar itu. Itu biti nama bakar setiap hari. Itu nama bakar setiap saat. Maka Ramadan ini bapak-bapak saya mohon maaf. Walaupun sebagai bapak-bapak agak panjang cariannya sekitar. Balik rokok kaji Ustaz malam ini. Tapi bapak-bapak nikmati saja. Kenapa? Ternyata ibu-ibu bapak-bapak ini mampu. Cuman tinggal menyambung mampunya di waktu malam. Malam kan nak merokok juga, masuk masjid kan merokok juga. InsyaAllah ta'ala maka dia bisa. Kenapa? Karena Ramadan Bapak Ibu, Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah mudahkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Dan itu salah satu dari bentuk apa? Keberkahan Ramadan. Bapak Ibu semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini itu adalah Ustaz mukadimahnya. Pada malam hari ini Bapak Ibu, di waktu yang masih tersisa agak berapa 10 menit ke depan, kita akan ulas tentang yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa judul kajian kita dan Ustaz? Lailatul Qadar. Ustaz kalau tidak tahu tanyanya ke Ustaz, jangan tanya ke kawan supaya tidak ribut. Ya, ya. Apa judul tema bahasa kita? Lailatul Qadar. Hari ini Ramadan berapa? 15. Sudah masuk 16?
16. Ramadan ke-16. Ramadan, Bapak Ibu rahmatullah, dia semakin ke belakang, nilainya semakin mahal. Ini konsep pertama yang perlu kita pahami. Semakin ke belakang, nilainya semakin mahal. Makanya Ramadan, Bapak Ibu, tidak dibagi seperti dibagi sebagian orang berdasarkan hadis yang lemah, dan juga secara maknanya menyempitkan kepada makna. Katanya 10 hari yang pertama itu apa? Rahmat. 10 hari yang kedua ampunan. 10 hari yang ketiga pembebasan dari neraka. Ini secara hadisnya lemah. Dan secara kandungan makna, dia menyempitkan kepada makna. Karena Ramadan, Bapak Ibu, 30 harinya rahmat. Kata Nabi, wa futihat abwabur rahmah. Allah bukakan pintu rahmat sebulan. Ampunan, kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iman, ihtisaban Ramadan, ampunan. Pembebasan dari neraka, kata Nabi, walillahi mutaqabu minan nari wa zalika kulla lailatin. Allah merdekakan hamba dari neraka di malam-malam Ramadan setiap malam. Itu sudah keutamaan. Dan itu diantara 3 dari banyaknya keutamaan Ramadan. Tapi kalau dibagi dari sisi keutamaan waktu, maka waktu 20 hari pertama dan akan meningkat kemuliaan 10 hari terakhir. 10 hari, makanya Bapak Ibu itu menuntut apa? Istiqamah. Nah, saya bahagia ada Bapak Ibu masih rami. Saya ngaji di beberapa masjid ada mulai langgam. Tinggal setengah soft, tinggal ibu satu soft, sudah mulai memprihatinkan. Karena sebagian orang semangat di awal, padahal puncak Ramadan di mana? Di ujung. Yang disebut dengan 10 hari di akhir Ramadan. Maka semakin ke belakang, nilainya semakin mahal. Walaupun Bapak Ibu, ke belakang ini ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih berat. Banyak hal yang akan menjadi ujian. Satu, cleaning namanya. Nah, ibu-ibu kalau mulai karayo, banyak yang kumuh yang nampak. Alai kasur nak dicuci, alai kaki tekan nabulo, gordel segala macam, masya Allah semuanya mau dicuci. Itu ngapain lagi? Belanja. Shopping bahasa anak muda sekarang. Yang ketiga yang lebih berat ujiannya apa? Masak. Nah, makanya Bapak Ibu harus kita ubah fokus Ramadan kepada 10 hari akhir Ramadan, bukan kepada hari rayanya. Tanpa kita bermaksud merendahkan hari raya atau mengurangi nilai hari raya. Karena hari raya kemuliaan salat Id. Tapi jangan habis energi dengan hal-hal yang tidak begitu besar faedahnya. Apalagi orang kita dan suku masak lama-lama. Buat galamai, amo sehari buat galamai. Pagi putih, siang coklat, sore lagak hitam seketika. Alhamdulillah, lah masak galamai orang karayo, antu malam lapone lolo. Dan yang macam-macam. Antu be kacang tadi kat setengah karuang. Api hari membuka kulit kacang. Antu be ke shopping lagi ibu. 3 kilo bapak, 3 hari 3 malam duduk di muka kompor. Api melipik. Dia ibu kan tidak haram itu. Cuman masalahnya kalau kita letih siang, malamnya hanya semoga yang hadir ini Bapak Ibu bertahan sampai 10 hari akhir Ramadan, dan kapan perlu semakin lebih banyak 10 hari akhir Ramadan. Baik. Lalu
apa yang menjadi rahasia terbesar dari 10 hari akhir Ramadan adalah Lailatul Qadar. Adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya Bapak Ibu ada berapa sebab penamaan. Saya sampaikan cepat saja. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Satu, karena itu malam kemuliaan. Malam yang memiliki nilai mulia. Bagaimana nilai mulianya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan yang tidak ada malam qadar di situ. Berarti ini malam Bapak Ibu benar-benar malam kemuliaan. Kalau kita baca Quran saja 1 juz di malam itu, dan itu malam qadar, pahalanya jauh lebih baik dibandingkan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan setiap malam 1 juz. Ini Bapak-Bapak kemuliaan yang Allah berikan. Karena dalam Islam Bapak Ibu begini, ada hal-hal yang menjadikan nilai ibadah umat Nabi ini menjadi besar. Umat Nabi Bapak-Bapak usia lebih pendek, ibadah lebih sedikit, tapi nilainya lebih besar. Maka besarnya itu dengan apa? Satu, dengan kemuliaan ibadah. Makanya ada banyak ibadah sebentar kita kerjakan ibu-ibu pahalanya besar. Misal kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, artinya sebelum berjamaah subuh antara azan dan iqamat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Berapa menit ibu salat sunnah sebelum subuh? Habis waktu 5 jam? 3 jam? 1 jam? Tidak. Palingan kita salat sunnah rawatib sebelum subuh 5 menit, 7 menit dalam motor. Pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kan contoh. Yang kedua Bapak Ibu, namanya kemuliaan tempat. Dan kemuliaan tempat ini tentu tidak semua kita Allah berikan rezeki. Yang tadi kita ulas di awal. Kalau mau kita berpuasa di Masjidil Haram, bawa pak nak merokok, setiap mau beli rokok simpan uangnya, masuk ke dalam kotak. Insya Allah 3 tahun, 5 tahun paling lama kita nanti bertemu di Masjidil Haram. Lalu kalau orang sholat di Masjidil Haram sekali, sholat sekali, sholat maghrib misalnya, bagaimana nilainya? Jauh lebih baik dibandingkan dia sholat maghrib di Masjid Raya Tanjung Jati sebanyak 100.000 kali. Itu sekali. Berapa perbandingannya? 100.000 kali. Kalau kita hitung Bapak Ibu, salat maghrib 100.000 kali itu berapa tahun? Setahun kita berapa kali salat maghrib? 360. Kalau 10 tahun 3.600. Kalau 100 tahun 36.000. Berarti kita butuh hidup 270 tahun lebih kurang baru bisa kita salat maghrib 100.000 kali. Di sana berapa kali? Sekali. Tapi Bapak Ibu, itu hanya terbatas kepada tempatnya saja. Namanya kemuliaan tempat. Anak Ustaz, jangan ribut. Nanti kita cerita. Walaupun malam ini Ustaz nggak punya cerita, bisa diam sebentar. Anak Ustaz. Iya. Bisa diam sejenak. Kalau ribut nanti Ustaz berhenti mengaji. Saya ini Bapak Ibu guru SD. Jadi kalau anak-anak ribut itu sesuatu yang tidak nyaman sekali. Tapi bapak-bapak tak ada masalah. Jadi anak-anak kita didik, jangan bapak-bapak marah juga dengan mereka. Itu biasa, hal-hal biasa. Anak-anak ini fokusnya berapa? 10 sampai 15 menit.
Kalau sudah 10-15 menit fokus mulai hilang, ibu boleh mencuri. Itu dalam dunia anak pendidikan itu biasa. Baik. Lalu Bapak Ibu rahmat Allah, berarti satu kali di sana berapa perbandingan? 100.000 kali kemuliaan tempat. Yang ketiga yang sedang kita ulas adalah kemuliaan waktu. Satu malam jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Misal, kalau bapak-bapak iktikaf di masjid, iktikaf. Dan jangan sampai ada bapak-bapak yang bertanya, anu rasanya iktikaf Ustaz. Kalau itu pertanyaan bapak-bapak itu memprihatinkan. Dia memang tidak wajib. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam setelah Ramadan iktikaf. Dan iktikaf itu sangat mudah, tinggal lolok di masjid iktikaf. Tinggal nanti kita isi dengan ibadah. Awak banding ni lolok Ustaz salimu tabah bawa saja. Pinggang sakit Ustaz lah selalu kasut tabah beri bawa saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita iktikaf 10 malam, salah satu dari malamnya bagaimana nilainya? Jauh lebih baik dibandingkan kita iktikaf selama 80 tahun lebih kurang. Sejak kita akil balik sampai usia kita 95, selama itu kita tidak pernah keluar dari masjid, maka yang semalam itu nilainya lebih baik. Begitu kira-kira melihat nilai. Makanya Bapak Ibu 10 hari Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Salah satunya malam qadar. Lalu yang kedua dinamakan dengan malam qadar karena itu malam dituliskannya takdir. Yang ketiga dinamakan malam qadar karena itu malam sempit bumi oleh banyaknya malaikat. Dan yang keempat dinamakan dengan malam qadar karena itu malam yang rahasia. Dan rahasia terbentang di 10 hari di akhir Ramadan. Di 10 hari di akhir Ramadan. Dan malam qadar Bapak Ibu, dia satu malam. Karena nanti ada yang salah paham dengan malam qadar. Malam qadar itu sebiciang. Anak sebiciang itu lolo. Malam qadar semalam. Kan Allah katakan Lailatul Qadri. Makanya Bapak Ibu supaya tidak salah paham orang tentang malam qadar. Apa kata Allah di ujung di surat Al-Qadar itu? Hiya hatta matala'il fajr. Malam qadar itu bentangnya dari maghrib sampai subuh. Ada juga salah paham Bapak Ibu. Katanya malam qadar itu hanya untuk orang spesial saja. Untuk orang yang sia-sia, nan buya-buya, nan tuanku, nan mereka minum akan dapat Ustaz. Ini kesalahan dalam memahami malam qadar. Malam qadar bagi semua kaum muslimin. Siapa yang banyak mengisi ibadah, dia yang paling banyak dapat pahalanya. Ada juga Bapak Ibu yang memahami malam qadar itu katanya untuk orang yang berkurung di dalam kelambu saja. Tidak benar. Makanya kalau kita buka dalam bahasa fikih iktikaf, maka iktikaf yang terbaik bukalah fikih iktikaf. Jangan dibuka fikih yang aneh-aneh. Dan tidak ada keutamaannya pakai kelambu. Tidak ada keutamaannya orang pakai. Apalagi kalau ditambah dengan aturan-aturan yang aneh-aneh. Tak boleh begini, tak boleh begitu. Masa makan ayam sudah kuliah? Dan syariat Bapak ini tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Jangankan kita, Nabi saja Bapak Ibu Allah tegur ketika mengharamkan sesuatu yang halal. Karena dalam surat At-Tahrim. Nabi Bapak Ibu ada kisahnya. Nabi Ibu pulang di rumah istrinya, salah satu istrinya. Dan riwayat Ibunda Aisyah. Dan riwayat Ibunda Hafsah. Sampai di rumah istrinya Ibunda Aisyah, terciumlah bau madu dari mulut Nabi.
Nabi supaya menyenangkan hati ibunda Aisyah. Apa kata Nabi? Demi Allah, besok saya nggak minum lagi jenis madu itu. Karena dikasih oleh istrinya yang lain. Apa kata Allah Bapak? Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kata Allah, kenapa diharamkan yang Allah halalkan? Madu halal atau haram? Halal. Karena Nabi ingin menjadikan istrinya ridho. Bahasa kita bapak merayu istrinya, menyenangkan hati istrinya. Kata Nabi, ya besok saya nggak minum lagi madu itu. Kata Allah, lah Tuhan, jangan diharamkan. Masa kita itikaf di masjid tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan daging? Ini Bapak Ibu tidak boleh membuat aturan-aturan yang aneh. Kenapa? Kalau kita mau itikaf, aturannya ada dalam fikih itikaf. Dalam fikih itikaf. Baik, mari pada bahasan kita. Maka Bapak Ibu, malam qadar bagi siapapun, dengan syarat dia mengisi dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang terakhir, makanya kata Ibunda Aisyah, kita perhatikan perkataan Ibunda Aisyah. Apa kata Ibunda Aisyah? Kana Nabi, adalah Nabi, iza dakhalatil asr, kalau sudah mau masuk 10 hari akhir Ramadan, syaddal mi'zar, kain sarung kuatkan, bersiap-siap untuk apa? I'tikaf yang tadi kita ulas. Yang kedua, wa aiqadha ahlah, dia bangunkan, dia ingatkan istrinya. Jadi bapak kalau mau pergi i'tikaf, istri dikasih nasihat supaya kita bisa fokus ibadah di masjid. Yang orang rumah di rumah ada juga waktunya untuk ibadah. Yang ketiga, apa kata Ibunda Aisyah? Wa ahya laila kullahu, Nabi hidupkan malam-malamnya. Untuk apa dihidupkan? Semakin banyak amal soleh, semakin besar pahalanya. Yang tidak bisa kita pastikan Bapak-bapak, malam yang keberapa dari malam 10 hari akhir Ramadan. Tapi yang pasti dia ada. Yang terakhir sekali, malam qadar Bapak Ibu, tidak mesti kita mengetahui tanda. Tidak nampak tandanya Ustaz, tidak penting dan tidak syarat kita mengetahui tanda. Yang syaratnya kita mengisi waktu 10 hari ke Ramadan. Apalagi orang sudah mulai dengan tanda-tanda yang aneh-aneh. Nan kecilnya ia di bumi labaku, nan kecilnya batang karang dia sujud ke bumi. Itu sampai kiamat ibu-ibu tak kau sebut yang itu. Kecuali kita tabang otak kambing itu cuian ke tanah harus sujud. Kenapa? Itu bukan tanda. Rata-rata tandanya Bapak Ibu adalah hal yang gaib atau terjadinya besok. Yang gaib misalnya banyak malaikat di bumi, tidak ada bintang jatuh, atau tidak ada setan yang keluar yang dipanah oleh Allah dengan bintang. Tidak kamu kira kita malam qadar mencibut langit saja. Lalu malam yang tenang suasananya, bukan jalanannya. Malam yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ini sangat sulit ketika ruangan sudah bisa di-setel ruangannya. Kemudian kita berada di negeri yang tidak musim panas dan tidak musim dingin. Ini rata-rata udah kita sedang. Dan juga tandanya kata Nabi, besok subuh matahari terbit, tidak terik, warnanya merah, tapi lemah cahayanya. Itu bahwa akan terjadi besok. Makanya saya mohon maaf sebagian orang itu cari-cari karajo, tiap pagi karajo memotong matahari saja. Alhamdulillah, tadi malam qadar itu berbeda penting. Dan lebih banyak hanya sekedar menghabiskan pahala. Alhamdulillah kami tadi malam salat malam, rupanya tadi malam qadar. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Orang amal soleh disembunyikan, ini amal soleh sengaja bagi dari foto matahari pagi-pagi itu sibuk memotong matahari. Ini Bapak Ibu tidak begitu. Tapi intinya apa? 10 malam itu manfaatkan. Dan salah satunya adalah malam
ada. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini tim 2 sudah mulai menunjukkan tanda-tanda suruh berhenti. Tanda-tanda suruh berhenti. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan Allah berikan hidayah dan taufik untuk mengisi hari-hari, apalagi hari-hari mendekati 10 hari Ramadan dan hari-hari 10 hari Ramadan dan salah satunya malam Qadar, sehingga Allah berikan kepada kita kekuatan dan taufik untuk beribadah lebih banyak dan berbanyak juga membaca doa sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, maka kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini di antara doa-doa spesial yang diajarkan Nabi untuk di 10 hari di akhir Ramadan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.